request untuk poin-poin untuk klarifikasi. So, if with Ibu Anet's permission, we can start with Geopark first. Baik, terima kasih Mr. Amo, Titus, dan rombongan, Bapak Ibu yang saya hormati. Saya mungkin hari ini bicara dari sisi Badan Pengelola Geopark Caldera Toba. Ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, saya sekaligus mungkin mewakili Dinas Budpar Provinsi Sumatera Utara. Yang pertama yang ingin saya garis bawahi bahwa apa yang disampaikan oleh Mr. Amo sebagai CEO PT Indonesia Wise tujuannya sama dengan manajemen Geopark Caldera Toba, sama. Artinya kita mendukung dan mengarah kepada sustainable tourism di Sumatera Utara dan lebih khusus, lebih spesifik di kawasan Danau Toba atau Caldera Toba. Itu sama, nanti saya jelaskan di sesi yang lain, tapi ini terlalu pendek waktunya. Itu yang pertama, ya sama, tujuan kita sama. Makanya atas nama Badan Pengelola Geopark Caldera Toba, kami menghargai ini, acara ini, ya, yang diinisiasi diselenggarakan oleh WISE. Yang kedua, prinsip sustainable tourism ini sebenarnya sudah lama kita gaungkan, sudah lama ini. Tapi harus saya katakan, aplikasinya tidak semudah teorinya, apalagi di kawasan Danau Toba ini, ya, di kawasan Danau Toba ini. Nah, saya sedikit menggarisbawahi, ada untungnya, ya syukurlah Pak Amon itu datang, karena Pak Amon bukan orang Batak, bukan tinggal di kawasan Danau Toba. Apa yang Bapak sampaikan itu sepertinya baru dan sepertinya bernilai bagi kawan-kawan ini. Daripada saya yang mengatakan itu, itu kan sudah cerita lama itu Pak Simbolon. Dulu Bapak Bupati pun sudah ada seperti itu, ya kan? Oke, tidak apa-apa. Ini masalah psikologis. Nah ini bagus. Jadi karena WISE yang berbicara ini, oh betul ini, seperti ada kesadaran baru, ya. Karena kesadaran itu selalu terlambat hadir. Nah, yang ketiga yang ingin saya katakan adalah memang ada stigma ya. Ini karena fakta-fakta, saudara-saudara saya yang ada di kawasan Danau Toba, termasuk di Mesir ini, dari sisi prinsip kebiasaan hidup agak sedikit tidak persis seperti prinsip sustainable tourism tadi. Misalnya soal kebersihan, ya kan? Soal kebersihan harus kita akui orang Batak itu agak tanda kutip kurang memprioritaskan kebersihan. Karena ada orang Batak mengatakan kulitnya itu nantilah itu, casingnya nggak perlu, isinya yang perlu katanya. Padahal tourism pariwisata itu isi dan casing itu sama-sama perlu. Karena kesan pertama itu kan menarik orang kan. Jadi tampilan tadi yang dikatakan beliau, prinsip clean and green itu kan bagus sebenarnya. Tapi bagi kita selama ini mungkin dianggap kecil itu katanya. Padahal itu sangat menentukan kesan atau citra orang untuk datang ke depan. Nah, yang berikutnya pemerintah ada nanti di sesi berikutnya mungkin ada Pak Pasaribu nanti di sini dari sisi lingkungan hidup. Ya, sebenarnya prinsip kita mengelola lingkungan itu sudah on the track teorinya, konsepnya. Tapi memang dalam pelaksanaannya banyak kendala, banyak constraint. Ya. Yang pertama tadi ada kaitan kebiasaan masyarakat kita ini masih belum. Misalnya sampah itu dianggap ada petugas sampah, ya kan? Sehingga terlalu terbiasa membuang sampahnya sembarangan karena dianggap ada tugas pemerintah. Padahal sesungguhnya pengelolaan sampah itu harus dimulai dari diri sendiri kita, di keluarga, di rumah, dan seterusnya. Tadi juga kami bicara, misalnya selama ini di Samosir ini contoh, sampah organik pun diangkut oleh truk oleh dinas kebersihan. Salah kan? Sampah organik itu harus kita kelola mestinya
menjadi sumber kompos di lingkungan kecil di sekitar rumah itu. Kalau dulu orang Batak sesungguhnya sudah memiliki kearifan itu dulu, namanya panangkalan. Panangkalan itu dibuat lubang kecil, ya, untuk mengumpulkan sampah-sampah organik, dibiarkan walaupun kadang-kadang dibakar untuk mempercepat, ya kan? Itu kan ada teknologi yang bagus sekarang itu untuk mempercepat proses penguraian misalnya. Oke, itu bagus. Nah, ke depan saya katakan tadi kepada Pak Sabidu, mulailah dari sekarang. Tingkatkan kesadaran, tidak semua sampah itu harus diangkut keluar, karena itu mahal. Tapi yang diangkut keluar dan dipilah-pilah adalah sampah anorganik, misalnya plastik tadi. Artinya kalau zero plastik belum bisa, ya. Tapi mungkin 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, zero plastik itu harus bisa. Tantangan beliau tadi, ya kalau kita 2025 harus mulai menilai adipura yang internasional, ya, akan kelihatan dari manajemen pengelolaan sampah. Walaupun sekarang Samosir sedang membangun tempat pengolahan akhir sampah yang bagus, dibantu oleh pemerintah pusat. Itu yang saya katakan tadi, dari sisi kebersihan dan kehijauan. Nah, dari sisi kehijauan ini juga ada tantangan ini, Pak Amal. Ini perlu, karena tadi Bapak sudah melakukan riset di beberapa daerah, tapi memang di Samosir khususnya dan di kawasan Danau Toba, penghijauan regreening itu tantangannya adalah tanah, ya, tanah. Kalau di sini tanah yang kosong-kosong itu bukan tanah pribadi umumnya, tapi itu tanah komunal. Komunal itu harus saya katakan itu bagi orang Batak itu dilarang tanaman keras, ya kan? Karena tanaman keras identik dengan kepemilikan. Tapi kalau ditanam jagung, tanam padi, tanam apa boleh, ya kan? Nah ini kan ada kearifan-kearifan lain. Kebetulan nanti malam besok akan diskusi bagaimana upaya meningkatkan rehabilitasi lahan kritis di kawasan Danau Toba. Tentu dari aspek lokal, bukan teori umum. Teori umum ada semua, tapi tidak jalan di sini. Konteks lokal, komunitinya harus kita sentuh kepentingan komunitinya. Baik, itu yang saya antarkan dari sisi masyarakat kita, pariwisata kita ke depan. Nah, kaitannya dengan geopark. Nah, geopark itu ada tiga visi dan misi yang akan kita lakukan. Pertama, konservasi. Konservasi itu udah kenal semua, yang akan kita bicarakan tadi itu bagian dari konservasi dan lingkungan, ya. Jadi yang kedua adalah edukasi. Ini termasuk edukasi juga ini. Tapi sasaran edukasi kita lebih luas sesungguhnya. Tapi berbasis komunitas yang ada di lokal. Bagaimana agar warisan bumi yang ada, lahan kita ini, ya, lalu keragaman hayatinya, diversity-nya, dan keragaman budaya itu boleh dikonservasi, dimanfaatkan, tapi jangan rusak, kan gitu ya, dimanfaatkan jangan rusak. Itu bedanya sedikit geopark dengan preservation, agak beda sedikit, Pak Amol. Kalau selama ini ada preservation, seolah-olah jangan ganggu, jangan sentuh, biarkan apa adanya. Oke, itu boleh, lokasi tertentu. Tapi geopark, pemahamannya boleh Anda sentuh, boleh Anda kelola, tapi akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ya, itu prinsip preservasi di geopark. Nah, edukasi tadi yang saya katakan tadi, bagaimana masyarakat, komunitas ini memahami itu, termasuk tadi proses-proses lingkungan kita, clean and green itu kan harus diedukasi. Tidak ada yang tiba-tiba muncul kesadarannya, harus diedukasi. Dan yang ketiga adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Nah, pariwisata itu sangat tenang dengan geopark, karena tidak ada konservasi, tidak ada edukasi kalau masyarakat tidak makan. Ya kan, harus makan, harus hidup dia dari sumber daya yang ada di sekitarnya. Tadi dari paparkan beliau memaparkan, kita sebenarnya sudah pada tahu semua banyak potensi sumber daya yang ada di kawasan Danau Toba, di kaldera Toba ini. Hanya selama ini belum kita kelola dengan baik, iya kan? Belum kita kelola dengan baik, sehingga seolah-olah, waduh, mana ini pariwisata tidak ada pengunjung. Oke, ada aspek lain. Tapi dari sisi pariwisata kita paham, ada dulu daya tariknya, atraktifnya dulu, iya kan? Nah, lalu tugas pemerintah, tugas beberapa kelompok, bagaimana jalannya supaya orang datang,
ya kan? Supaya orang datang, itu pariwisata, dan mereka akan bisa kembali lagi. Itu ya prinsip kita. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan Pak Amol, dari sisi geopark, bahwa ada prinsip pariwisata itu tidak segalanya, tapi geopark mendukung pariwisata. Nah, dengan demikian geopark itu lebih kepada special tourism, not mass tourism. Ya, mass tourism itu bertentangan dengan geopark karena tadi akan bisa merusak. Iya, science, oke, udah pasti. Science, education, and cultural. Karena di UNESCO yang menangani kita. Nah, itu mungkin yang ingin saya garis bawahi sebagai bahan saja, melengkapi apa yang disampaikan beliau. Apa yang disampaikan beliau itu semuanya sudah ada di kita. Tinggal bagaimana mengorganisasikan untuk pelaksanaannya, didukung oleh berbagai pihak. Dan yang terakhir yang ingin saya katakan, kelemahan kita selama ini seolah-olah pemerintah yang bekerja dan pengusaha, tapi komunitas kurang. Ya, Ito Ratna, Ito Anet ini menggerakkan komunitas, dan itulah ke depan yang harus kita lakukan. Komunitas itulah yang bekerja, karena mereka yang melakukan, mereka lebih tahu, dan mereka yang harus dihidupi komunitas ini. Dan itu yang saya katakan tadi, itu kelemahan kami Pak, di sini. Komunitas itu kurang dikembangkan selama ini, dan itulah menjadi tugas bersama kita. Barangkali itu dulu. Dengan Mbak Neno udah saya kirim tadi ada bahan paparan di WA, boleh nanti diperbanyak, boleh di share untuk ada kesempatan berikut. Saya pikir demikian dulu Pak Amol, terima kasih. Salam jawaban. Oke, so sekarang ini perspektifnya bagus Pak. Bagus sekali tentang geopark, ya science based tourism itu juga penting karena tentang vulkanologi, ya volcano. Indonesia itu salah satu aspek seru banget. Ya. So ada orang mereka mau datang ke sini, tapi mau akses ke geopark, volcano, informasi juga akurat. Mereka tidak mau di Wikipedia, oke ini kaldera informano. Mereka minta scientific data. So, itu juga menurut saya dari informasinya dari Bapak itu sangat-sangat krusial. So, salah satu juga pemangku kepentingan adalah sektor perhotelan. Ya. So, saya request Ibu Anet, boleh share Ibu karena Kamu Cottage, saya sudah kenal, saya sudah lihat ada banyak aspek di sana. Mungkin sudah jalan pariwisata berkelanjutan dari misi Ibu, mungkin ide-ide dari luar negeri, juga best practice lokal. Boleh Ibu share dengan teman-teman, apa aspek pariwisata berkelanjutan dalam hotel sudah jalan dalam hotel Anda, dan sistem mitra supply chain Anda boleh share, karena kalau bisa dari Ibu Anet dan pasti bisa dengan hotel-hotel lain. Ya, silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih. Sebentar lagi aku panelis juga Pak ya. Jadi kemudian banyak hal yang mau ekspos di situ. Saya mau tanya dulu pemahaman kawan-kawan tentang berkelanjutan sustainability ini. Apanya baliknya dari berkelanjutan? Coba dulu kawan-kawan, jangan ngantuk. Apa kata lawannya dari berkelanjutan? Atau bilang dari lanjut? Apa? Berhenti kan? Jadi kalau kita sekarang nggak perhatikan sustainable tourism, peran kita di dalam, apa akan terjadi? Dunia ini juga nggak akan selamat. Karena sekarang kita udah kipas-kipas di sini ya. Dulu katanya Samosir dingin. Sekarang di sini apa ada termometer ini loh? 32 derajat di dalam ini. 28, terbalik 28. Dulu mungkin masih 20, 22. Sekarang itu sudah terjadi pemanasan global. Jadi footprint kita, CO2 footprint, sangat bisa kita bantu dengan sustainable practice di dalam perhotelan. Dan juga jangan lupa, travel agent dari luar negeri yang sudah maju dan sudah lebih mengerti mungkin ya, karena mungkin tren green
di sini masih terlambat ya. Kita 30-40 tahun yang lalu udah mulai go green. Di sini baru-baru ini. Jadi jangan lupa, travel agent akan bertanya, self-assessment. Kalau belum ada green certification ya, kita bisa certified nanti loh. Kita bisa green hotel kalau ada beberapa point yang kita sudah laksanakan. Jadi itulah kawan-kawan, supaya kita siap untuk bersaing dengan destinasi-destinasi lain yang sudah jadi sustainable. Marilah kita berperan. Karena setiap langkah yang kita lakukan itu semua bisa ada pengaruh ke CO2. Di mana energi kita dari mana? Misalnya kita sudah punya solar panels untuk air panas, sangat-sangat bagus, berfungsi dia sampai 15 tahun, sampai sekarang aku belum berganti satu unit itu. Harganya cuma 25 juta lah untuk 300 liter, sudah cukup untuk 4 kamar, no maintenance, kecuali dicuci kacanya sekali-sekali. Jadi kita nggak bayar listrik, kita nggak bayar gas, nggak sakit kepala dengan baterainya dan lain-lain. Working 100% itu, bilalah 99%. Nah itu small steps yang akan dipertanyakan. Sudah go green belum hotel ini? Jadi itu saja sebelum saya presentasi, saya membuat Bapak Ibu berpikir dan berkreasi bagaimana kita menjaga lingkungan lebih mantap. Jadi mudah-mudahan nanti masih tetap bersama kita untuk melihat paparan yang lebih detail. Ya. Itu tentu hanya introduction aja dari Ibu. Tapi Bapak dari yang PH hari ya Bapak, Bapak itu salah satu hotel, mungkin ada pioneering hotel. Tapi menurut Bapak, apa visinya tentang pariwisata berkelanjutan dari asosiasi Bapak, dan mohon juga share dari apa challenge-nya untuk hotel-hotel. Kalau mereka memahami konsep, mau jalan, tapi challenge-nya apa untuk implementasi? Terima kasih Pak. Izin Pak. Pak. Jadi sebetulnya adalah saya yang garis bawahi ini bercerita mengenai tourism, berbicara mengenai wisatawan. Wisatawan dari sisi psikologis yang akan dilihat adalah see, feel, explore, melihat, rasa, baru explore. Nah, ini sesuai dengan betul juga Bapak, sampah juga Ibu Anet, ini keren-keren banget Pak. Ini salah satu metode saya juga. Kalau misalnya sampahnya saja masih belum diurus, taruh kita kan 1.200.000 ya toh ya target. Satu orang 200 gram itu per tahun berapa ton? Jangan sampai kayak di Barokai yang Filipina itu kan sampai 6 bulan 7 bulan sengaja close. Tapi Barokai menutup daerahnya karena mereka aware, mereka peduli. Oke, ini kebanyakan. Kalau kita masih belum, Pak. Tapi intinya adalah mindset. Memang paling berat, paling susah adalah merubah pola pikir. Nah, untuk beberapa hal yang saya pikirkan adalah bukan Aman, Dena, bukan Ito, bukan Abang semua. Yang saya concern adalah generasi ketiga atau keempat. Kita di sini tuh pinjem, tega, cucu Abang semua hanya jadi kuli, enggak. Kita pinjam. Saya hanya menganalogikan bahwa alam yang bisa ini adalah kita pinjam. Jadi kita harus jaga. Gitu. Jadi banyak sih, saya juga ada presentasi, tapi ini hanya secara general. Tapi yang tolong dipikirkan adalah pada saat wisatawan datang ke sini melihat bersih, rasanya enak, ingin eksplor. Tapi begitu pas datang udah semrawut, udah sampah, udah banyak potong-potong hutan, udah panas, enggak deh, makasih. Jadi kapan kita bisa bersaing? Tapi Pak, dari asosiasi, Ya. saran dari saya, contohnya seperti botol plastik. Saya share ya, itu sudah grup Aston, itu grup sudah mulai. Ya, itu Seperti saya sudah jelaskan, itu dispenser dan refill. Menurut saya Pak, kalau ada best practice dalam ya grup-grupnya pionir, mungkin Bapak dari asosiasi request hotel-hotel lain, ayo kita bersama mengadopsi, mengurangi botol itu toiletries dalam plastik, single use, menghilangkan totally Pak. Betul.
Jadi kalau misalnya dari saya pribadi atau dari kami adalah salah satu best practice-nya adalah ibu ya, dengan mengumpulkan sampah terus kemudian ibu juga itu udah siap. Jadi kita nggak usah jauh-jauh Pak, karena kita sendiri punya lokal champion. Dalam artian lokal champion hanya mungkin sosialisasinya aja agak berat, dan mungkin di sini egosentrisnya terlalu kuat Pak, mungkin terlalu enggal kita nggak. Nah itu aja, kita mencoba untuk merangkul juga kan. Terima kasih ada Bapak juga bisa memberikan suatu masukan Pak, karena jujur aja nih begitu pas ada orang asing, oke ini pasti banyak and it works gitu, betul Bapak juga gitu kan. Yes, jadi intinya kita support Pak, tapi untuk contoh-contohnya dari Bapak dari Anet dari sebelumnya. Iya, Yes. so saya share Pak, Oke. ini cerita juga di waktu ada proyek di Jogja. Di Jogja ada konflik antara hotel dan petani, karena Jogja beri banyak izin over capacity dari sektor perhotelan. So ground waternya turun. So sektor petani mereka datang ke hotel-hotel, nah mereka protes. Kenapa di sini nggak ada air bersih for my family? Tidak mau hotel. So akhirnya Bapak Sultan di sana menolak izin ya hotel baru, katanya oke daerah ini cukup kapasitasnya. So, seperti itu Pak. Menurut saya ada dua opsi, proaktif atau reaktif. Ya, dengan proaktif less pain-nya Pak untuk semua. Kalau reaktif itu seperti surgery ya kan terakhirnya. So, menurut saya kita dari best practice cari solusi keluar. Memang enak kalau ini ada Bapak ini kita semua harus bergerak, ada itu ini juga sekarang kan mencoba green ya, go green. So, salah satu champion Bapak bilang Ibu Anet, tapi Ibu Retnauli juga tadi saya lihat mungkin passionnya kuat, ada banyak ide juga ide praktek saya lihat dari Ibu sangat inspiratif. Boleh dari Ibu jelaskan sedikit tentang visi Ibu tentang produk semua ini, tapi juga minta apa supportnya Ibu, support dari pemerintah, support dari hotel, dari stakeholder lain. Silakan. Oke, terima kasih Pak. Mungkin saya lebih ke pelaku dulu, pelaku masyarakat. Saya ada pelaku masyarakat. Jadi kalau semua masyarakat berpikir seperti saya, mungkin tadi yang kita bilang itu penghargaan itu pasti dapat kita terima. Saya sebagai masyarakat lokal yang tidak hanya menunggu peran pemerintah datang ke saya, tapi saya melakukan. Jadi saya adalah pelaku wisata desa. Ketika di seluruh Indonesia atau 10 Bali Baru ada desa-desa wisata, tapi kalau saya Pak masih wisata desa, apa adanya desa itu dan belum tersentuh oleh bantuan pemerintah, jalan apa belum, jalan ke sana masih jelek. Tapi saya adalah pelaku ke zero waste, sustainable tourism. Saya sebagai petani, juga sebagai nelayan, sehari-hari punya ternak banyak. Saya bangun pagi, kasih ayam makan, kasih bebek makan, ngangon kerbau, kasih babi makan. Ada ratusan ayam, ratusan bebek, tapi ini free 100% dan organik semuanya. 100% organik, no chemical, tidak ada Roundup di tempat saya, ya. Jadi itu yang kita coba memulai. Kalau saya mungkin lebih ke orang-orang pemula, tapi di sini sepertinya tidak ada pemula nih, udah jago-jagonya semua. Jadi bagaimana saya untuk empower ya? Jadi saya maunya sama dengan pelaku-pelaku yang masih petani dia. Nah itu mungkin menjadi salah satu contoh pioner untuk mari kita mulai dengan apa adanya kita dan juga memanfaatkan apa yang ada. Jadi makanan-makanan di tempat kami adalah hasil dari kebun, ya, yang kita bisa tanam sekali, panen selamanya.
Contohnya kita ada pisang, dia akan datang dan datang kembali. Ada mangga sudah 500-an tahun, ada kemiri puluhan tahun, ada juga sayur-sayuran seperti eh, jipang, terus pumpkin, ya ada taro, talas ya, ada talas. Jadi makanan itu tidak harus nasi, tapi boleh kita ganti dengan hal yang lain. Jadi jangan monoton kita harus makan nasi, tidak. Itu yang kita coba, sayuran yang ada di sekeliling kita, buah-buahan itu yang akan kita kasih untuk tamu. Kalau tidak ada tamu, saya tidak ada rugi karena saya tidak beli apapun. Ya, satu-satunya yang saya beli adalah garam. Itu pun karena tidak ada laut dekat rumah saya. Ya, tapi yang lain, contoh minyak atau apa boleh, gula juga boleh dari aren, minyak boleh kita buatkan dari minyak kelapa. Nah, yang paling kita konser di tempat kita adalah sampai ke zero waste. Air yang mengalir dari wastafel kita aja, kita tampung dalam drum, nanti semua minyak-minyak yang ada itu kita panen lagi. Sesudah kita panen, dimasak lagi, nanti kita campur, kalau udah bersih dia sudah minyak, kita campur dengan natrium, airnya itu digunakan untuk sabun. Nah, air yang keluar itu ada penampungan lagi kolam, di situ ada tanaman ajola dan juga eceng gondok. Ajola ini bisa makanan bebek, ayam, dan juga untuk babi. Nah, itu yang sustainable-nya. Sustainable. Jadi tidak ada sampah. Sampah yang terbuang organik semua 100% kita gunakan, baik itu makanan babi dan juga untuk kompos. Bahkan dari danau ada banyak datang eceng gondok setiap hari. Kita coba caca membuat kompos. Jadi kalau di kami mau menanam apapun, kompos kami banyak. Sekarang ada 2 minggu yang lalu kita membuat kompos ada 8 ton. Dalam 1 minggu ada 8 ton kompos dari eceng gondok dan juga bunga pepaya. Bunga pepaya itu Mexican sunflower dan itu dicampur dengan kotoran hewan juga dan juga dari ampas padi, batang padi dan juga jerami, tidak, satu lagi yang dari dedak, seperti dedak, sebuah sekam, oke. Sekam, bahasa Batak. Sekam itu kita campur, jadi apa yang ada di sekitar kita manfaatkan, nanti tinggal ambil karung-karung yang terbuang di mana-mana itu, kita buatkan kompos ini, tanamkan di situ tomat-tomat cherry sudah membuahkan. Dan juga kenapa harus ada bunga di depan rumah? Kenapa nggak kita coba tanam buah-buahan atau sayur-sayuran? Contoh di sini yang paling biasa kita makan itu bangun-bangun, daun ubi, kita tanam di sana. Indah kok kalau kita bikin bagus, indah. Itulah menjadi orang kenapa datang ke tempat kita, melihat apa adanya, apa yang dilakukan para petani. Dulu kita dijajah selama 350 tahun karena rempah. Tapi kenapa rempah itu tidak kita tunjukkan kepada tamu-tamu, terutama orang asing, untuk mereka tahu ini kalau klaf ya, cengkeh ada banyak. Bagaimana cara menanamnya, memanennya, untuk apa digunakan? Nah, itu yang akan kita ceritakan. Itulah di Eco Village Limalombu dengan wisata desanya. Walaupun kami bukan desa wisata dan bukan unggulan, tapi setiap hari kami menerima tamu datang ke Eco Village Limalombu dan juga pemanfaatan alam yang ada. Salah satu pemanfaatan alam yaitu tenaga matahari. Kami ada 7.000 watt yang kita pasang sekarang untuk solar cell ya. Jadi 100% untuk saat ini, kecuali hujan lebat seharian, kita harus ada PLN. Kalau dia matahari seperti ini, 100% itu masih kita gunakan dari solar panel. Itu mungkin dari kami. Terima kasih. Fantastik Ibu, banyak ide dan Ibu mungkin Ibu pelaksanaan ya, bukan kata-kata ya omong kosong. Ibunya ya
menurut saya satu role model ya untuk implementasi. Terima kasih. Tapi satu saran dari saya itu, karena 3 jam dekat dari sini adalah Medan, kota Medan. Tadi seperti saya jelaskan, itu cerita tentang selai. Menurut saya ada demand, karena waktu ada acara kita di Deli Serdang, itu hotel-hotel seperti JW Marriott, Sheraton, ini semua datang. Tapi mereka cari supplier seperti itu. Mereka paham seperti Ibu Anet bilang ya, di luar negeri itu hotel chain, GM, mereka sudah paham sustainability. Ada pressure dari pusat juga. Ayo Anda juga ikut ya sustainable tourism, mendemonstrasikan local sourcing, organic food. Tapi mereka tidak tahu sourcing dari mana, ya kuantitasnya, konsistensinya. So Indonesia Wide akan bantu Anda untuk menjembatani dengan mereka. Menurut saya Ibu juga pikir untuk scaling up. Sekarang skala kecil, ya kalau skala besar bisa support sektor perhotelan di Medan. Mulai dengan Medan. Menurut saya demand cukup bagus dari sana. Dan kalau ada model seperti koperasi, mungkin Ibu, tapi juga ada teman-teman, mungkin ya produk seperti ini selain ini keripik, tas sabun, I'm sure they can also buy. Oke. Dan kita juga punya seorang pakar tentang heritage, ya Ibu. Karena heritage juga penting seperti saya jelaskan. Dalam sustainable tourism kita jaga lingkungan, kita jaga ya sampah, anti sampah, juga local sourcing, organic farming, science, inclusive development, pembangunan inklusif. Tapi salah satu aspek penting khususnya untuk Sumatera Utara karena ada heritage Batak, itu juga harus concern karena itu juga unik, ya, itu juga unik. Dan sekarang itu aspek-aspek heritage juga global heritage seperti geopark global heritage, juga heritage budaya, aspek-aspek budaya juga global heritage. So, boleh Ibu sedikit jelaskan aspek heritage? Sekarang Ibu fokus untuk research. Silakan. Terima kasih untuk kesempatan ini kepada Indonesian Wise dan kepada Bapak, Ibu semua, Ibu Arne, Ibu Kak Untung, Ibu Pak Mangindar, Pak Dani dari PHRI juga, dan saya juga sebenarnya dari PHRI. Terima kasih saya bisa diberi kesempatan untuk bercerita mungkin ya Pak. Saya jujur tadi nggak ada di sini di dalam diskusi ini, tetapi karena Bapak menanyakan tentang heritage, jadi saya sebenarnya tempat kami merupakan salah satu heritage yang heritage Batak, merupakan sebuah lokasi yang merupakan peninggalan daripada keluarga. Jadi kami sampai saat ini memang masih mempertahankan apa yang menjadi keaslian daripada rumah Batak itu sendiri. Dan kemudian selain rumah Batak juga kita ya mempertahankan lingkungannya juga. Jadi kita di satu semacam sebuah resort ya. Saya bilang sebuah resort sebab ada perkampungan Batak asli di mana dulu memang sebagai residence daripada grandpa kita, opung kita yang berkerajaan di tempat itu. Kemudian ada museum Batak pertama. Kalau boleh saya bilang Pak Melani putar-putar sangat paham dan sangat tahu tentang lingkungan kami di Hutabulun, Simanindo, dan ada juga makam keluarga. Nah, selain itu kami juga mengadakan perform live Batak ya, Batak dance yang selama ini kami pertahankan juga sebagai performance buat tamu-tamu mancanegara. Memang tidak gampang, sangat-sangat sulit buat kami untuk memaintain itu semuanya, apalagi
terhadap performance live tortor. Live tortor karena kami harus memberikan biaya atau menggaji dancer dan musiciannya untuk bisa tampil setiap hari 2 kali dalam sehari. 15 tahun yang lalu sebenarnya kami sudah nggak mampu, sudah give up ya, untuk melaksanakan event culture itu, event Batak dance, yang dimana kami berpikir seperti ini. Untuk membukanya pada saat itu adalah orang tua kami, untuk memulai kegiatan budaya di Huta Bolon Cimanindo adalah orang tua kami. Nah, kami berpikir kalau kami menutup itu pada 15 tahun yang lalu karena kurangnya, semakin menurunnya wisatawan mancanegara, kami mengatakan wisatawan mancanegara karena memang terus terang orang asing lah yang lebih menghargai budaya kita, bukan lokal gitu ya. Jadi kalau mereka lokal datang ke tempat kita, mereka langsung seperti ini, udahlah, udah tahunya kita itu, kita sudah mengerti, begitu ya. Bukan kita disupport untuk supaya tetap sustainable untuk melakukan kegiatan budaya. Tetapi kalau turis-turis asing yang datang, mereka sangat excited dan sangat mau sampai kami berpikir teman-teman dari kementerian sudah mengatakan kepada saya sendiri untuk menutup kegiatan budaya itu, Pak, 15 tahun yang lalu. Karena apa? Karena kami nggak sanggup mengadakan performance itu dengan tiket yang masuk. Dengan tiket yang masuk nggak bisa. So kami harus mengeluarkan dana pribadi untuk menutupin cost operasional setiap bulan. Yang mana operasional kami setiap bulan itu 28 juta. Dan kami sudah mengajak pariwisata pada saat itu untuk bekerja sama dengan kami untuk menjalankan, membantu kami bagaimana caranya supaya ini berkelanjutan terus. So Ibu, itu ceritanya seperti best practice dari Bali. Sekarang itu mitos Garuda, itu Garuda Wisnu Kencana. Iya. Mereka sudah mulai itu Garuda Wisnu Kencana, ada performance seperti Bali di sana. Ceritanya Garuda itu sangat menarik, 2 jam, ada tiket, Yes. ya ada tiket 200.000 tapi penuh full. Menurut saya nanti saya akan share dengan dinas pariwisata, mungkin Legend of Batak seperti itu. Siapkan satu performance ya, theater, dance, tarian, kostum seperti itu, tapi on commercial basis atau semi commercial basis. Pasti ada demand itu. Kami sudah membuat itu. Kami sudah membuat itu, Pak. Dan itu Tapi skalanya besar. Mohon lihat itu, like this performance of Garuda, itu like you can see on YouTube also. iya. Karena kalau skalanya sedikit besar, maka akan atraksi banyak turis. Itu like wow. Mereka compare itu seperti dengan what is it, Broadway. Katanya itu skalanya seperti Broadway. Iya. Jadi sebenarnya kendala buat kami, Pak, untuk dan ini setelah COVID kami harus berhenti. Jadi COVID yang memberhentikan dan sampai saat ini kami belum bisa mengadakan perform itu kecuali by order. Sebab kami nggak bisa membayar. Kami bikin performance, Pak, setiap hari itu. Jadi sekitar lebih kurang 1 jam dengan repertoar musik yang ada pada budaya Batak, upacara perkawinan, mengangkat beras, menarik kerbau, dan banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Batak kami tampilkan pada 1 jam itu. Jadi kami sudah melakukan tahun 68 itu kunjungan turis mancanegara sangat banyak untuk melihat itu sampai tahun 80 ketika direct flight dari dari Schiphol Belanda ke Polonia dulu Medan. Itu begitu itu berhenti, Pak, otomatis juga kunjungan turis itu berkurang karena mereka mungkin turis-turis harus melewati Jawa
gitu ya. Kalau direct flight itu tulis 1 hari, saya masih punya catatannya dari keluarga, itu masih saya simpan. 250 orang per hari. Per hari saya masih punya dokumentasi foto, masih punya saya. Pada tahun 82 Ratu Juliana dan Pangeran Bernhard dari Belanda juga sudah mengunjungi tempat kita karena merupakan salah satu heritage yang masih bisa dipertahankan gitu Pak, lokasinya semuanya. Terima kasih Ibu. Dan itu juga powerful ya, heritage bisa wisatawan asing pasti suruh untuk mereka, tapi itu juga salah satu challenge untuk Ibu ya. Mohon datang ke Jakarta, kunjungi universitas-universitas dan expose ya budaya Batak. Indonesia masih kerjasama dengan banyak universitas. We will work with you Ibu, tapi harus mempromosikan, share aspek-aspek budaya, aspek-aspek berkelanjutan di sini. Karena di sana kalau mereka tidak tahu, tidak ada kesadaran, mereka akan kunjungi Thailand, Penang, they will fly over you ke destinasi lain. Ya, itu challenge. Okay, so sekarang Ibu Anet, your presentation is where? You wanted to share something? Okay, now we can do it. Yeah. So, what we want to do after lunch? What is your? You want to finish it? Yeah. So we finish. She has got some suggestions. Let's finish now. Yeah. Lapar sekali atau